Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rainaldi Fidrano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adifa Nurfadela. Nama saya Ernest Eliezer Sitinja. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang diksi, kata baku, dan juga kata tidak baku. Di sini saya akan menjelaskan tentang diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah hasil dari upaya memilih kata yang tepat dan cocok yang digunakan dalam situasi tertentu dalam suatu tuturan. Kedua, memilih diksi. Satu, memahami arti dari kata yang akan kita gunakan. Kedua, memahami nuansa makna. Contohnya renovasi, reparasi, revisi, dan rehabilitasi. Keempat, kata tersebut artinya perbaikan. Tiga, memahami situasi dan kondisi. Keempat, memperkaya pemedaharaan kosakata. Yang ketiga, syarat memilih diksi. Satu, memahami makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna leksikal yang dapat diketahui melalui kamus. Dan kata makna konotatif adalah makna yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dikaitkan dengan subjektivitas. Kedua, membedakan kata yang bermakna umum dan kata yang bermakna khusus. Contoh makna umum itu melihat. Makna khususnya memandang, menatap, mengintip, melotot. Yang ketiga, memahami kata bersinonim. Sinonim adalah kata yang bermakna sama dengan kata lain tapi bentuknya berbeda. Contoh kata tamu bersinonim dengan undangan, namun demikian kedua kata tersebut tidak mutlak sama. Kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan, serta bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku digunakan untuk penulisan atau pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Ciri-ciri kata baku. Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Yang keempat, kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Rancu sendiri artinya itu kacau. Jadi kata baku itu tidak boleh kacau. Atau bisa juga maknanya itu harus jelas. Yang kelima, kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme sendiri itu adalah majas bahasa yang menambahkan informasi pada pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Misalnya, dia turun ke bawah. Kita tahu bahwa kata turun itu udah pasti ke bawah. Oleh karena itu, ciri kata baku itu tidak boleh mengandung arti pleonasme. Contohnya, yang pertama, pasif, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan lainnya. Dalam fungsi kata baku berfungsi sebagai pemersatu. Maksudnya adalah penggunaan kata bahasa baku dapat dijadikan pemersatu masyarakat daerah dari berbagai suku. Yang kedua, sebagai pemberi kekhasan. Pemakaian kata baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai kata yang lainnya. Yang ketiga, sebagai kerangka acuan. Kata baku akan menjadi tolak ukur benar maupun tidaknya pemakaian kata seseorang atau sekelompok orang. Lalu yang terakhir, membawa kewibawaan. Bahasa baku juga ikut serta membawa kewibawa seseorang. Pembicara yang mahir berbahasa Indonesia yang baik dan benar di suatu masyarakat akan memperoleh wibawa di mata masyarakat Indonesia. Lalu kita masuk dalam penggunaan kata baku. Kata baku itu biasanya digunakan dalam membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi, membuat karya ilmiah,
membuat surat lamaran pekerjaan, ketika diskusi atau musyawarah, saat berpidato atau rapat, dan surat menyurat antar organisasi, instansi atau lembaga, dan lain-lain sebagainya. Berbeda dengan kata baku yang sumbernya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tidak baku lebih fleksibel. Karena inilah, kata tidak baku digunakan pada percakapan sehari-hari dan sangat mudah kita jumpai. Penyebab seseorang menggunakan bahasa tidak baku dibandingkan bahasa baku biasanya adalah ketidaktahuan. Selain itu, kata tidak baku seringkali diucapkan karena penutur tidak tahu bentuk penulisan kata tersebut. Kemudian ada ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, kata tidak baku biasanya digunakan pada percakapan sehari-hari. Kemudian, kata tidak baku sudah terkontaminasi bahasa asing atau bahasa daerah. Misalnya saja kata tidur. Tidur sering juga kita sebut dalam sehari-hari tedo. Selanjutnya adalah bentuk kata tidak baku berubah-ubah. Kemudian, kata tidak baku memiliki makna yang sama seperti kata baku meskipun pengucapannya yang berbeda. Contohnya adalah apotek dan apotik. Kedua kata ini memiliki makna yang sama, namun pengucapannya yang berbeda. Selanjutnya adalah contoh kalimat yang menggunakan kata tidak baku. Yang pertama, aku nggak suka sama sikapnya yang seenaknya sendiri. Di sini ada kata enggak. Enggak adalah kata tidak baku. Kata bakunya adalah tidak. Kemudian yang kedua ada harga cabai saat ini naik nggak tanggung-tanggung. Kata yang tidak baku di kalimat ini adalah cabai, yang seharusnya cabai. Kemudian kata enggak yang seharusnya tidak. Yang ketiga adalah dari tadi ambulan yang lewat di jalan raya bikin orang yang naik motor bingung. Kata-kata orang yang naik motor seharusnya diganti menjadi pengendara motor. Yang keempat ada antrian di minimarket waktu malam minggu lebih panjang daripada hari biasanya. Seharusnya kata antrian diganti menjadi antrean. Yang kelima ada belum apa-apa kok udah nyerah, masa nggak malu sama diri sendiri. Kalimat ini adalah kalimat yang biasa kita ucapkan dalam sehari-hari.